Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian perarakan masuk dari Puji Syukur 322. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka. Kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang mesra, agar bahagia. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Itu adalah perintah yang disampaikan Yesus kepada kita. Dan sejak itulah setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan memberikan diri kita kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, mari dapatnya kita hening menyadari hal ini. Seraya menyadari bahwa seringkali justru Allah senantiasa mau hadir dalam kehidupan kita, menuntun kita, mengasihi dan mencintai kita sepenuhnya, tetapi kitalah yang membentengi diri kita karena kita terlalu sibuk dengan situasi
dan keadaan kita seperti tidak ada waktu untuk Tuhan. Dan dengan demikian kita semakin merasa jauh dari Tuhan, dan itu adalah bagian dosa dalam diri kita. Untuk itu mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dapatnya kita hening, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, mempercayakan niat dan doa-doa kita kepadanya pada kesempatan ini. Juga kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mereka yang minta doa dari kita. Kita mendoakan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga terlebih saudara-saudari kita, keluarga kita yang telah berpulang. Utamanya anak terkasih kita, Bernadette Frisilia Audrey dan Tony Rompong. Juga bagi Ibu Herlina Tunggal, dan juga bagi Oma Laura Gunarko serta Oma Tanyet Lan, mertua dari atau orang tua dari Ibu Siska Budi. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus tibi, propter
celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscepende preccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagumkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Semoga mereka juga yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini sungguh semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau, terlebih mereka yang sudah berpulang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kala jengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala. Dengan kidung pujian,
puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui. Puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini. Roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan pesiara, sungguh roti putra putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang maha kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?"
Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu sudah pas, sesudah Pentakosta kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan sebelumnya kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Itu semua memperlihatkan bagaimana Allah mau menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Kesetiaan dan kasihnya itu sungguh nyata dalam seluruh kehidupan dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, terlebih yang boleh kita rayakan pada kesempatan ini. Dalam bacaan pertama, di mana Allah menyatakan kehadiran dan kesetiaannya, lalu dalam kehadiran itu di mana bangsa Israel diantar dari perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan digambarkan bahwa 40 tahun berada di padang gurun. Gambaran padang gurun tentunya bagi kita, dan dalam kitab suci kita baca bahwa itu adalah tanah yang gersang, terik matahari, banyak ular berbisa, kalajengking dan seterusnya, banyak bahaya dan seterusnya. Dan yang kedua, bahwa dalam situasi seperti itu umat Israel sungguh berada pada situasi yang paling berat, tidak bisa mendapatkan makanan, minum air dan seterusnya. Lapar dan haus menjadi bagian kehidupan yang sungguh. Tuhan mengajarkan kepada mereka supaya mereka tetap rendah hati dan memiliki kesetiaan. Apakah bangsaku sungguh tetap setia dan tak dalam situasi yang paling berat? Karena de facto bahwa ternyata Allah memberikan manna sebagai makanan bagi mereka. Gambaran ini akhirnya masuk dalam dan disempurnakan dalam perjanjian baru yang kita dengarkan baik dalam bacaan kedua maupun dalam bacaan Injil tentunya, di mana kita mendengarkan bagaimana roti hidup itu, roti adalah tanda kehidupan. Kalau kita masih bisa makan roti, itu berarti bahwa kita masih hidup. Dan sangat jelas baik di dalam bacaan kedua maupun dalam bacaan Injil akan hal ini. Dan sekaligus menjadi perintah bagi kita untuk mengenangkan karya penyelamatan Tuhan yang terjadi dalam diri putranya Yesus Kristus, di mana dia mempersembahkan seluruh hidupnya di kayu salib, menumpahkan darahnya demi keselamatan kita, dan mengorbankan seluruh hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Bagaimana untuk tetap menghadirkan itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebelum menyerahkan hidupnya di kayu salib, lalu dia mengadakan perjamuan malam terakhir, dan itulah munculnya perayaan Ekaristi. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu lalu dia mengambil cawan berisi anggur,
Lalu dia mengatakan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Setiap kali kamu memakan roti ini, minum dari piala ini, kamu mengenangkan aku. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagi kita terjadilah karya penyelamatan, di mana dunia yang fana ini disambungkan kembali dengan surga yang telah hancur karena akibat dosa. Maka bagian permenungan yang terus-menerus boleh menjadi bagian keutamaan kita Bapak Ibu saudara terkasih. Mengapa Tuhan masih mau tetap datang kepada kita umat manusia? Dan dengan demikian dalam pengalaman-pengalaman kehidupan seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa Yesus masih mau datang kepadaku? Bukankah ia tahu bahwa siapakah aku ini sesungguhnya? Bukankah ia tahu berapa kali aku berjanji lalu gagal dan lupa? Ia tahu berapa kali aku jatuh dalam dosa yang sama. Ia tahu doa-doa yang aku panjatkan itu seringkali aku lupakan karena aku terlalu sibuk dengan situasi. Ia tahu kemarahan yang masih sering tersimpan di dalam batinku, dalam hatiku yang saya rasa sangat melukai. Belum sempat aku nyatakan penyesalan di hadapannya dan kepada sesama. Lalu mengapa dia terus mau dan datang kepada saya? Kedatangan Yesus inilah selalu di dalam sabda dan setiap kali kita mengikuti Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, ia hadir secara nyata di dalam rupa roti dan anggur. Setiap kali imam mengangkat hosti kudus, ia mengatakan kehadirannya di depan kita. Setiap kali kita maju menerima komuni, ia mau tinggal di dalam diri kita. Ia datang lagi dan datang lagi dalam setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Jawabannya hanya satu saja, karena kasih sejati tidak pernah berhenti mencintai hanya karena ditolak. Itulah cinta kasih yang murni. Itulah cinta Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Itulah cinta Tuhan yang dinyatakan dalam diri putranya datang untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bayangkan bahwa seorang ayah yang setiap hari menunggu anaknya pulang. Anaknya begitu sibuk, kadang lupa menelpon, kadang lupa berkunjung, kadang tidak punya waktu untuk orang tuanya. Tetapi setiap kali mendengar suara kendaraan berhenti di depan pintu rumah, sang ayah tetap berharap, mungkin anakku sudah pulang. Begitulah Tuhan seringkali dalam seluruh perjalanan hidup. Bukan kita yang merindukan Tuhan, tetapi justru Tuhanlah yang sangat merindukan dan menantikan kita di dalam sabdanya dan di dalam Ekaristi. Ekaristi bukan soal pertama-tama kisah tentang manusia yang mencari Allah, tetapi Ekaristi adalah kisah tentang Allah yang tidak pernah berhenti mencari manusia yang berdosa. Bahkan ketika manusia tidak mencarinya di dalam kehidupan, dia tetap hadir di dalam diri kita. Tetapi kitalah yang menutup diri kita untuk itu. Dalam Injil pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak pernah berkata, aku datang mengunjungi kamu. Tetapi Yesus berkata, aku tinggal di dalam dirimu. Tuhan tidak ingin menjadi tamu dalam hidup kita, tetapi ia ingin menjadi penghuni untuk menyemangati dan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita. Dan dengan demikian pertanyaannya ialah, apakah kita sungguh sadar akan hal itu?
Disinilah pertanyaan yang mengusik. Jika Kristus sungguh-sungguh tinggal di dalam diriku, di dalam diri kita, setelah menyambutnya di dalam komuni kudus, mengapa saya masih mudah membenci orang? Mengapa saya masih mudah untuk melukai orang lain? Mengapa saya masih sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain? Apakah saya ini sudah orang yang suci dan murni? Mengapa saya menolak orang lain dalam kehidupan? Mengapa saya tidak pernah memperhatikan orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongan dan bantuan dalam kehidupan ini, sementara hidup saya berkelimpahan? Mungkin masalahnya bukan karena Tuhan tidak datang. Mungkin masalahnya karena hati kita terlalu terlena oleh hal-hal duniawi dan sikap ego kita. Tuhan senantiasa menjaga kita supaya kita sungguh-sungguh memiliki kemauan dan keinginan untuk memberikan diri kita kepada siapapun. Bukan ambisi untuk mau disanjung, bukan ambisi untuk mau dipuji, bukan ambisi untuk mau sungguh-sungguh menonjolkan diri. Itulah sikap ego. Dan pada saat itu terbersih di dalam diri kita, maka Tuhan akan senantiasa lebih rendah daripada kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bukan hanya mengajak kita bertanya, apakah saya menerima komuni kudus? Tetapi yang lebih dalam dari itu ialah, apakah saya memberi ruang bagi Allah di dalam diri saya sebagai ciptaannya? Dan dengan demikian kita melakukan segala sesuatu bukan sebagai perintah dan hukum saja, bukan sebagai rutinitas dan kebiasaan saja, tetapi sungguh merupakan penyerahan diri dan keterbukaan diri saya kepada Tuhan. Dan untuk menghadirkan itu, saya juga mau dan ingin untuk menyatakannya kepada dunia di mana saya diutus menjadi pengikut Kristus. Sejauh mana hal ini sungguh tumbuh dalam diri kita, Bapak, Ibu, Saudara terkasih? Mari di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini kita kembali merenung sejauh mana kita sungguh-sungguh memberikan diri kita. Apakah ekaristi dan sabda Tuhan yang senantiasa kita bukakan hati kita sungguh menjadi sumber dan puncak iman yang saya perjuangkan sebagai pengikut Kristus? Melalui sabda dan roti kehidupan, Tuhan senantiasa hadir nyata dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah menemukan hal ini. Dan dengan demikian kesatuan kita dengan Dia diharapkan bahwa sungguh membawa kita bersama dengan orang lain untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Karena kita berusaha menghidupi sabda dan ekaristi kudus, ungkapan syukur kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Termasuk pada saat situasi yang paling berat melanda kehidupan, kita tetap diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan, dituntun dalam setiap langkah kehidupan. Hanya saja apakah kita tetap membuka diri kita kepadanya? Mari di depannya dalam perayaan ini kita boleh renungkan dalam hati kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memuaskan kelaparan kita dan menyertai kita dalam perjalanan melalui padang gurun hidup kita. Marilah menghadap kepadanya dengan segala keprihatinan, kelaparan dan percobaan zaman ini. Mari kita mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga kami semua yang makan roti yang sama dalam Ekaristi ini jangan terpecah belah, melainkan bertoleransi satu sama lain dan memberi kesaksian tentang persekutuan kami dengan saling mengasihi dan saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi para awam, Bapak serta Ibu yang membantu para imam kita dalam pelayanan Ekaristi. Ya Tuhan Yesus, semoga pelayanan dalam Ekaristi selalu dilakukan dengan rendah hati, penuh kasih dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja-gereja Kristen yang terpisah dari kami, ya Tuhan Yesus, semoga tak lama lagi kami duduk bersama dengan semua orang Kristen pada meja perjamuan Tuhan yang sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang puas diri berdasarkan harta atau keberhasilan mereka, ya Tuhan Yesus, semoga mereka yang puas diri mulai merasakan dahaga akan Allah dan keinginan untuk melayani sesama yang mengalami kesulitan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar dan haus akan rezeki, akan perbaikan kondisi sosial, akan keadilan, kasih dan harapan. Ya Tuhan Yesus, semoga kami memuaskan kelaparan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat ini, ya Tuhan Yesus, semoga Ekaristi menyatukan kami untuk saling mengampuni serta berdamai dengan Allah dan di antara kami sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga dengan perayaan kebersamaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari ini, saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, tetap juga boleh menikmati rahmat persatuan dengan Dikau, dengan menyambut tubuhmu sendiri. Dan dengan demikian kehadiranmu di dalam diri mereka semakin meneguhkan dan menguatkan mereka untuk memperoleh kekuatan untuk selalu berserah diri kepadamu dalam seluruh situasi kehidupan yang diperjuangkan bersama mereka yang mendampinginya. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Terlebih bagi mereka yang sudah mendahului kita, sanak saudara kita secara khusus yang kita intensikan pada kesempatan ini. Bernadette, Frisilia, Audrey, dan Joni Rompong, Oma Laura, Bunarko, dan Ibu Herlina, tunggal bersama dengan Oma Tan Jet Lan. Semua orang tua saudara-saudari kami
yang telah berpulang ini boleh menikmati perjamuan abadi dalam kerajaan surgawi-Mu bersama para kudus. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiar di tengah dunia ini. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti yang telah diserahkan demi kehidupan dunia. Tolonglah kami untuk memberi kepada sesama di sekitar kami, bukan hanya remah-remah, melainkan diri kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Puji syukur nomor 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan
sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gereja-Mu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima sebagai korban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman-Mu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenissum Caeli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu, Kristus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni dari puji syukur nomor 433. Yang makan dagingku dan minum darahku kan tinggal padaku dan aku padanya. Yang makan dagingku dan minum darahku kan jadi hambaku dan aku Tuhannya. Yang makan dagingku dan minum darahku kan mengasihiku serta sesamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku bahagia hidupnya selama-lamanya. Puji syukur nomor 435. 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku dan aku dalam dia, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Berita paroki hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, 7 Juni 2026. Yang pertama, perayaan liturgi selama 1 pekan. Peringatan wajib Santo Barnabas Rasul tanggal 11 Juni 2026. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus tanggal 12 Juni 2026. Peringatan wajib Hati Tak Benoda Santa Perawan Maria 13 Juni 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Untuk pendaftaran silahkan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Pasangan Mateus Kedang dan Nolaila Situntun sebagai pengumuman yang ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan dan rencana dari perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor di paroki Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Pastoran lantai 1. Informasi keuangan. Yang pertama, kolekte. Total kolekte gereja Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 30 sampai 31 Mei 2026 sebesar Rp19.313.500. Transfer masuk ke rekening gereja periode 25 Mei sampai 1 Juni 2026
sebesar Rp4.056.000. Kolekte pemeliharaan gereja, total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.267.000. Kolekte pemeliharaan gereja ini disumbangkan ke stasi Santo Franciscus Saverius Tosare, Paroki Sangalla. Kolekte misa requiem, total kolekte misa requiem sebesar Rp4.036.000. Kolekte misa arwah, total kolekte misa arwah sebesar Rp3.591.000. Yang kedua, sumbangan-sumbangan. Sumbangan pemeliharaan gereja. Transfer dan kiris periode 25 Mei sampai 2 Juni 2026 sebesar Rp10.361.000. Sumbangan dari Leni Hengki sebesar Rp3 juta, Hendra Kusuma Novitatan sebesar Rp1 juta, Frans Saringo sebesar Rp1 juta, Idawati Rp500.000, Kevin Kristianto Rp500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan sumbangan saudara-saudari. Penerimaan parkir gereja bulan Mei 2026 sebesar Rp3.415.000. Dana ini akan digunakan untuk kegiatan Bina Iman Putra Putri Altar Paroki Andalas. Informasi tambahan, informasi pencarian dana. Putra Putri Altar saat ini sedang melakukan pencarian dana dengan menjual makanan di basement gereja untuk kegiatan Bina Iman mereka. Sangat diharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita tentunya. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini kepada seluruh petugas liturgi. Saya ucapkan limpah terima kasih atas pelayanan dan ketulusan yang boleh kita nyatakan dalam perayaan ini. Sekali lagi kepada kita semua, seluruh petugas yang boleh merayakan dan mengadakan pelayanan, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Seluruh umat senantiasa diteguhkan, dikuatkan dalam kesatuan dengan Allah dan Yesus Kristus lewat perayaan Ekaristi. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini di sini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian perarakan keluar dari puji syukur nomor 542. 542. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat,
karuniakanlah berkat.